Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan two-way ANOVA ya. Kalau yang sebelumnya one-way ANOVA itu hanya memperhatikan satu faktor, kini kita akan menguji statistik bila ada dua faktor. Kita ambil contoh di sini, misalnya nilai konversi biodiesel ya, artinya konversi biodiesel itu dipengaruhi oleh jenis atau tipe katalisnya dan juga oleh suhunya ya. Jadi misalkan ada dua tipe katalis A dan katalis B, dan suhu yang digunakan kita simpel saja, misalkan suhu yang panas dan suhu yang dingin. Dan setiap variabel itu ada 3 kali ulangan. Ya, jadi di sini ada 12 sampel. Jadi misalkan di paling kiri ini ketika katalis menggunakan katalis A dan suhunya panas, ulangan pertama konversinya 43%, ulangan kedua 68, ketiga 28, misalnya begini ya. Dan seterusnya. Nah, lalu ini ada H0, artinya kita cek H0, hipotesisnya adalah tidak ada beda nyata. Tidak ada beda nyata antara dua faktor misalnya. Dan H1 itu berarti ada beda nyata antara dua faktor. Jadi faktor pertama adalah faktor tipe katalis dan faktor kedua adalah faktor suhu. Nah, lalu bagaimana bila kita ingin mengerjakannya di SPSS? Artinya kita harus memperkenalkan dulu semua variabel atau semua faktor yang ada di sini ya, di variabel view ya. Faktor pertama itu adalah faktor tipe katalis ya. Kita cek di sini tipe underscore katalis ya. Tipe katalis desimalnya 0 ya. Dia kan nih tipenya adalah nominal. Nah, value-nya kan ada dua, tipe katalis ada dua ya, A dan B. Ya. Katalis A kita ini kode value kode 1 dia katalis A. Kita add di value 2 dia katalis B. Ya, jadi ada dua ini, kita klik OK. Ya, jadi tipe katalis itu punya dua value, yang A dan B. Faktor kedua itu adalah suhu. Ya, faktor kedua suhu. Nah, sama 0. Measure-nya kita bikin nominal ya. Suhunya 2. Suhu pertama itu panas. Ya, kita add, dan suhu kode 2 itu adalah dingin. Oke. Sorry, panas. Kedua itu labelnya dingin, kita add. Oke. Nah, kita ini baru memperkenalkan tipe katalis dan suhu nih kan, ada tipe katalis, suhu, dan berarti kan isinya selanjutnya adalah konversi ya. Konversi ya, ini adalah bagian tipe katalis, memperkenalkan suhu, dan ada konversi. Konversi ini berarti kan dia tidak ada value-nya ya, dia cuma nilainya 1 ini saja ya. Oke, sekarang baru kita bisa membuat dan mengisi datanya. Kita cek di sini ya, 3 yang pertama ini 43, 68, dan 28 ini adalah nilai konversi. Jadi misalnya kita isi konversi pertama 43 ya. Di sini 43, 68, dan 28. 68 dan 28. Jadi ini variabelnya saya buat desimalnya 0 saja. Oke. Nah, 43, 68, dan 28. Ini kan artinya data ini 43, 68, dan 28, 3 ulangan ini milik katalis A dengan suhu panas. Katalis A itu tipe katalis dengan kode 1, sementara suhu panas itu juga kodenya 1. Berarti sini tipe katalis 1 dan suhu 1. Nah, untuk 3 data ini. Oke, begitupun untuk yang lain. Misalkan yang ini 79, 52, dan 62. 3 data ini ya, 79, 52, dan 62. Kita isi saja di sini. 79,
52, dan 62. Ini adalah milik katalis A pada suhu dingin. Katalis A kan kodenya 1, 1, 1, sementara suhu dingin itu kodenya 2. Ya, jadi 3. Jadi data ini adalah nilai konversi pada tipe katalis 1 dan suhu 2. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini 49, 45, 20 ya. 49, 45, 20. 49, 45, 20. Ini adalah katalis B pada suhu panas. Katalis B adalah kodenya berapa? 2. Katalis B suhu panas kodenya 1. Tuh. Dan yang terakhir 58, 61, 66 ya. 58, 61, 66. Ini adalah untuk katalis B pada suhu dingin. Katalis B pada suhu dingin, katalis B tipe nomornya 2, kodenya 2, dan suhu dingin juga nomornya 2. Nah, dia ada 12 data. Ya, jadi untuk two-way ANOVA biasanya ada 2 kode. Kalau one way kan 1 kode kemarin. Oke, selanjutnya dari sini kita akan membuktikan H0 dan H1-nya. Ya, jadi apakah ada beda nyata antara dua faktor ini? Kita bisa analyze di sini. Lalu sekarang kita bukan lagi ke compare mean, tapi kita ke general linear model. Ya, general linear model, lalu kita univariat. Nah, univariat di sini sekarang kita dependent variable, kan yang dependent variable yang nilainya bergantung pada faktor kan konversi. Nah, kita masukkan konversi. Sekarang fix faktor yang menentukan apa saja? Tipe katalis dan suhu. Nah, kan kita klik ke sini atau bisa Anda drag boleh. Nah, oke. Nah, lalu kita klik option di sini kan. Kita klik option, bisa klik yang model. Model biasanya tidak terlalu penting, kontras juga tidak. Plot, misalnya Anda ingin memplotkan, Anda ingin membuat grafiknya, tapi biasanya tidak usah. Nah, post hoc. Kita ingin mentes post hoc untuk yang mana kan? Kita bisa cek LSD atau Duncan misalnya untuk dua-duanya ya, tipe katalis dan suhu. Yang tipe katalis misalnya kita ingin cek LSD dan Duncan-nya. Nah, ya, untuk cek uji lanjut. Nah, untuk option ya tadi kita cek sini kita klik deskriptif statistik ya untuk data-data umum statistik. Dan kita tag juga homogeneity test. Ya, kita klik continue. Signifikansi level ya 0,05 tetap standarnya. Kita klik OK. Continue. Nah, bila sudah ini semua yang umum kita klik OK. Oke, di sini ada warning. Post hoc tests are not performed for type catalyst because there are fewer than 3 group. Oh, jadi di sini post hoc-nya tidak bisa dites karena dia kurang dari 3 grup. Tapi sekarang kita cek dulu yang lain ya. Pertama, tipe katalis kan ada tipe katalis A, katalis B, suhu panas, suhu dingin. Masing-masing ada 6 sampel. Ini deskriptif statistiknya. Jadi katalis A suhu panas itu nilai rata-ratanya 46,3, sampelnya ada 3. Nah, katalis A suhu dingin nilai rata-ratanya sekian. Nah, total panas saja, dingin saja, katalis B, katalis A saja sekian berapa. Ini adalah nilai rata-rata. Nah, ini Levin test. Ini untuk mencek homogenitas data, artinya tingkat kemiripan data keseluruhan. Ini nilai signifikansinya 0,241, yang artinya dia lebih dari 0,05. Yang artinya bahwa data itu homogen ya. Homogen itu dalam artinya sebarannya cukup merata. Artinya dia tidak terlalu kalau secara statistik itu dia tidak terlalu ada distribusinya itu hampir bisa dibilang mendekati normal. Tidak terlalu miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, sekarang dari sini kita lihat ini adalah tabel two-way ANOVA-nya. Ini adalah corrected model, ini adalah intercept ya. Nah, jadi kita cek ini tipe katalis ya. Tipe katalis
Ini nilai signifikansinya 0,534 yang lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada beda nyata nilai konversi terhadap tipe katalis. Ya, jadi dari data ini ya, apabila kita melihat data tipe katalis di sini antara katalis A dan B, ini sebenarnya tidak ada beda nyata. Ya, di sini tidak ada beda nyata antara katalis A dengan katalis B. Jadi antara katalis itu tidak ada beda nyata hasilnya. Oke, itu yang pertama. Sementara suhu, nah di baris ini yang suhu, sementara di baris suhu ini nilai signifikansinya 0,039 atau di bawah 0,05 yang artinya ada beda nyata. Jadi suhu itu memberikan perbedaan yang nyata terhadap konversi, beda dengan katalis. Katalis tidak memberikan beda nyata. Nah, kalau katalis tidak memberikan beda nyata, tapi suhu memberikan beda nyata nih. Nah, suhu panas dan dingin ini ternyata memberikan perbedaan yang cukup nyata. Ini sebenarnya secara implisit bisa terlihat di sini ya. Suhu panas dan suhu dingin itu, suhu panas rata-ratanya 42,17, suhu dingin 63. Jadi sebenarnya beda rata-ratanya lumayan. Tapi kalau katalis A55, katalis B49, secara statistik tidak terlalu bedanya. Di sini. Nah, yang bawahnya tipe katalis star suhu. Artinya ini interaksi. Apakah katalis dan suhu itu saling mempengaruhi? Ternyata tidak. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,74, lebih dari 0,05 atau 0,746. Yang artinya bahwa tidak ada interaksi antara katalis dengan suhu. Jadi katalis dan suhu ini tidak mempengaruhi satu sama lain. Ya. Jadi katalis dalam hal ini artinya katalis dan suhu itu tidak memberikan pengaruh yang berinteraksi. Jadi tidak ada persilangan. Jadi tidak ada titik optimumnya di sini. Kita akan mendapatkan suhu yang berapa, katalis yang berapa. Jadi titik-titik yang ditinjau itu ini, nilai signifikansi. Sekarang kita coba analisis yang lain. Kita analyze general linear model univariate. Sekarang suhu bukan fixed faktor, tapi suhu menjadi random faktor. Suhu menjadi random faktor, ya, artinya tipe katalis faktornya. Apakah sekarang bisa atau tetap menghasilkan hasil yang sama? Kita akan lihat di sini sekarang di random faktor. Nah, ini tipe katalis. Nah, di suhu, kalau suhu itu sebagai random faktor, artinya dia tidak fix ya, artinya suhu itu berubah-ubah. Itu suhu menjadi 0,086, yang artinya dia tidak ada beda nyata. Kalau dia menjadi random faktor. Ini variable view. Nah, jadi misalkan kita sekarang tambahkan data lagi, misalkan data ketiga ya. Ada tipe katalis, ya katalis A, B. Nah, sekarang kita tambahkan katalis C misalkan ya. Value 3. Labelnya kita misalkan katalis C. Sekarang kita add katalis C ini supaya kita bisa melihat hasil post hoc-nya ya. Katalis C. Nah, berarti kita misalkan isi saja angka ngasal gitu kan. Kita isi saja 60, 65, 25, 63, 64, 62 gitu kan. Tipe katalis yang ketiga katalis C 1, 2, 3. Dia 3 ulangan terhadap suhu 1 ya, dan 3 ulangan terhadap suhu 2 ya, 3 suhu 2, 2, 2. Nah, kita tambahkan misalkan. Tapi tetap suhunya cuma 2. Sekarang kita analyze sekarang. General linear model univariate
Ini kita kembalikan dulu ya ke fix faktor ya. Katalis suhu, sekarang kita post hoc-nya untuk tipe katalis ya. Tipe katalis itu lebih dari 3 ke atas itu bisa untuk post hoc, LSD dan Duncan. Oke. Nah, sekarang kita lihat signifikansinya bahwa tipe katalis itu masih tetap bahwa tipe katalis tidak ada beda nyata antara katalis. Jadi katalis itu tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap konversi, sementara suhu masih memberikan beda nyata, beda yang signifikan. Jadi suhu berpengaruh dan interaksi juga masih tidak ada interaksi. Nah, tipe katalis karena lebih dari 3 ada post hoc di sini ya. LSD dan Duncan. Ini Duncan bisa lihat sendiri katalis B, A dan C. Ini ada nilainya semua, artinya tidak ada beda nyata di sini ya. Nah, ini juga sama ini, di LSD-nya tidak ada beda nyata. Kalau ada bintangnya, itu nanti baru akan kelihatan apakah ada beda nyata antara katalis ABC. Kita coba uji yang ekstrim ya. Kita ambil nilai ekstrim. Misalnya di bawah 20 semua 20, 14, 15, 10, misalkan 18 dan 11 gitu misalkan. Ini lebih ekstrim dari yang lain. Kita analis lagi general linear model univariat. Kita cek, kita post hoc-nya masih tetap sama LSD dan Duncan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, sekarang nilai tipe katalis, nilai signifikansinya ini kecil sekali. Ya. Apabila kita cek nih, nilai signifikansinya 0,00016. Jauh lebih kecil dari 0,05 yang artinya tipe katalis sekarang berpengaruh ya, karena tadi kita isi nilai ekstrim yang kecil ya. Jadi beda katalis akan memberikan hasil yang berbeda nyata. Sementara suhu masih juga tipis tapi masih berbeda, memberikan hasil yang berbeda nyata. Nah, karena tipe katalis ada beda nyata, maka dilanjutkan kita ke post hoc test LSD dan Duncan. Nih, kita lihat nih di LSD, katalis A dan B tidak ada beda nyata, tapi katalis A dan C ada beda nyata nih, ada bintang. Katalis B dan C juga ada beda nyata. Sementara katalis C beda dengan A dan beda dengan B. Berarti katalis C sebenarnya yang paling memberikan perbedaan. Atau di sini bisa kita lihat nih, katalis C ya, itu beda dengan B dan A, tapi A dan B ini sama nih. Ya, A dan B ada nilainya AB, berarti A dengan C berbeda, B dengan C ini berbeda ya. Jadi kita lihat nih, ya, di katalis C ya ada nilai dengan C, tapi C dengan B, kita lihat C dengan B bawahnya tidak ada poin, C dengan A juga tidak ada. Artinya C dan A itu yang berbeda nyata, seperti juga di tabel LSD. Nah, jadi begini, bila ada dua faktor ya, kita menggunakan two-way ANOVA atau di sini general linear model univariat. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai two-way ANOVA. Terima kasih.